Setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 1 kali 24 jam di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, penyidik Satreskrim Polrestabes Makassar telah menetapkan sepasang kekasih pelaku aborsi anak kandungnya sendiri di Kota Makassar sebagai tersangka Rabu 6 Maret 2024. Penetapan tersangka dilakukan lantaran keduanya terbukti dengan sengaja menggugurkan anak hasil hubungan gelap dengan meminum obat penggugur yang dipesan melalui online. Berdasarkan keterangan tersangka, keduanya sepakat untuk menggugurkan bayi yang dikandungnya lantaran tak mau ketahuan pihak keluarga. Ibu bayi berinisial RS umur 24 tahun kemudian meminta pacarnya Ika umur 25 tahun untuk membeli obat penggugur kandungan lewat online pada Selasa malam. Setelah obat yang dipesan sampai, pelaku langsung meminum sebanyak 6 biji dan 2 biji dimasukkan ke dalam kelamin. Usai mengonsumsi obat, sekitar pukul 3 dini hari tepatnya di hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, tersangka mulai merasakan kontraksi hingga anak yang dikandungnya keluar dengan sendirinya. Awalnya, bayi perempuan berusia 6 bulan ini sempat lahir dengan selamat namun tak lama kemudian meninggal dunia. Saya jelaskan bahwa tindak pidana aborsi ini terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar 03.00 WITA, jadi subuh hari. Yang diduga sebagai pelaku adalah perempuan RS yang berumur 23 tahun. Kemudian laki-lakinya itu Ika, umurnya 24 tahun. Jadi saya jelaskan bahwa laki-laki dan perempuan ini dia kurang lebih pacaran 2 tahun. Kemudian tinggal sama-sama di salah satu kos di Jalan Sukaria. Kemudian dengan hasil hubungannya mereka berdua terjadi kehamilan, diperkirakan sekitar kehamilan 6 bulan. Kemudian karena modusnya ini tidak takut ketahuan oleh orang tuanya dan keluarganya sehingga dia memilih jalan untuk menggugurkan kandungannya. Maka si perempuan ini meminta kepada pacarnya Ika ini untuk dicarikan obat penggugur kandungan. Dibeli lewat online. Jadi dibeli lewat online. Ada 6 biji dia telan di mulut, kemudian 2 biji itu di kemaluannya, jadi dikasih masuk di kemaluannya. Nah itu jadi sekitar hari Selasa itu, sudah masuk hari Selasa di jam 3 itu, akibat dari obat yang dia minum itu terjadi kontraksi dan akhirnya bayi ini keluar. Bayi ini keluar pertama dia hidup, tetapi setelah tidak lama kemudian langsung meninggal. Nah, saya jelaskan bahwa kenapa sampai terungkap ini pada hari Selasa sekitar jam 12.00 siang, si perempuan ini dia mau kuburkan bayinya, dia mau kuburkan sehingga meminta bantuan kepada pacarnya ini Ika untuk mencarikan di mana pekuburan bisa. Maka datanglah di pekuburan Panaikan. Di kuburan Panaikan, penjaga kuburan di sana minta untuk ada keterangan dari ketua RT bahwa akan dikuburkan mayat di sini, sehingga si laki-laki ini datang menemui ketua RT setempat di Sukaria itu, ketemu, kemudian ketua RT-nya curiga karena tidak ada laporan warganya bahwa ada yang meninggal. Nah, sehingga ketua RT-nya ini Ibu Haji ini datang di rumah kosnya di Jalan Sukaria itu, menemukanlah bayi yang sudah dalam keadaan meninggal dan sudah dibungkus kain kafan persiapan untuk dikuburkan. Jadi sejauh ini pemeriksaannya gimana, Komandan? Diakui juga masih pacaran, masih pacaran. Jadi makanya tidak mau ketahuan oleh keluarganya, orang tuanya, sehingga dia cari jalan seperti itu. Untuk proses hukumnya sendiri? Ya, kalau kita terapkan di sini Undang-Undang Kesehatan nomor 17 itu kita kenakan di pasal 428, itu ancaman hukumannya 5 tahun. Itu dua-duanya? Ya, untuk keduanya.
Tapi sudah ditetapkan tersangka juga, Bang. Ya, sudah kita tetapkan tersangka hari ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sepasang kekasih dikenakan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Pasal 428 dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Dari Makassar, Rusmawandi Rara, Herald Sulsel melaporkan.